Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Pada video ini kita akan memulai KD baru, yaitu KD gelombang bunyi, dimana pada KD ini berisi 3 submateri, yaitu materi pertama adalah tentang alat bunyi yang akan disampaikan di video ini. Materi selanjutnya tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi, dan materi ketiga, materi terakhir, berkaitan dengan pelayangan bunyi dan efek Doppler. Kita mulai saja materi pertama, yaitu alat bunyi. Pada materi alat bunyi ini, jadi kita hanya berfokus pada 2 alat bunyi, yaitu gelombang bunyi yang merambat pada medium padat, yaitu pada dawai atau senar. Lalu gelombang bunyi yang merambat pada medium udara, yaitu pipa organa. Jadi bukan kita akan membahas berkaitan tentang piano, gitar, atau trompet, ya, seruling, saksofon, bukan. Jadi itu alat-alat musik yang dikaji dalam bidang ilmu seni musik. Alat bunyi di sini kita hanya fokus pada contoh-contoh alat bunyi tadi, yang nanti kita akan fokus juga kepada besaran-besaran fisikanya saja. Jadi misalkan panjang gelombang, frekuensi, nah seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu bunyi pada dawai. Dawai atau senar kita bisa temukan pada alat musik gitar, dimana dawai itu yang kedua ujungnya terpasang terpaut begitu, dan ketika dawai itu dipetik maka akan muncul gelombang stasioner. Nah, stasioner ujung terikat, ya, sudah dibahas di materi sebelumnya tentang gelombang mekanik. Sehingga cepat rambat bunyi pada dawai kita bisa mengambil dari teori percobaan Melde, di mana dawai yang terpaut pada gitar atau terpasang pada gitar itu membentuk percobaan Melde yang kedua ujungnya terpaut, sehingga kita bisa dapatkan cepat rambat bunyi pada dawai yaitu V sama dengan akar F per mu, di mana F itu adalah tegangan dawai atau senar dan mu adalah massa per panjang. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menganalisa bagaimana pola nada bunyi yang terbentuk pada dawai. Yang pertama, jika dawai membentuk pola atau getaran senarnya seperti ini, maka kita bisa namakan itu adalah pola nada dasar, di mana L ini adalah panjang dawainya membentuk setengah gelombang, ya. Ini adalah setengah gelombang. Kalian mungkin harus mengingat lagi besaran fisik gelombang. Kita juga bisa menuliskannya lambda 0, atau ini 0 ini artinya nada dasar, yaitu 2L per 1. Lanjut, jika dawai membentuk pola nada seperti ini, seperti gambar ini, maka ini disebut dengan nada atas pertama, di mana L sama dengan, ini L-nya berarti 1 gelombang, ya. Ini 1 lambda, puncak dan lembah gitu, ya. Atau bisa kita tulis 2 per 2 lambda 1. Selanjutnya, jika dawai membentuk pola nada seperti ini, maka ini kita sebut dengan nada atas kedua, di mana panjang dawai yaitu sama dengan 3 per 2 lambda, ya, ini ada 3 per 2 gelombang. Nah, ini adalah pola nada bunyi pada dawai, demikian seterusnya. Jadi misalkan nada atas kelima, ya nanti polanya akan terbentuk sedemikian rupa. Nah, pola-pola pada nada pada dawai kita bisa lihat membentuk sebuah bilangan berpola, ya. Bilangan berpolanya kita bisa lihat di sini. Ternyata ini ada 2L, 2L, 2L dan 1, 2, 3. Nah, ada polanya ternyata, ya. Nah, kita bisa ingat ini polanya. Kalau ini 0, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3. Nah, ini ada pola yang unik. Sehingga kita bisa menentukan pola persamaannya untuk panjang gelombang nada kesekian. Tadi dengan pola bilangan yang unik tadi, kita bisa dapatkan persamaan lambda n sama dengan 2 per n per 1 dikali L. Misalkan, tentukan panjang gelombang pada dawai nada atas ke-7. Nah, 7 itu berarti m-nya, berarti 2 per 7 tambah 1 kali L. Nah, dapatkan? Nah, seperti itu. Frekuensi bunyi nada ke N juga bisa kita dapatkan dari hubungan cepat rambat, sehingga bisa kita dapatkan
F sama dengan V per 2Ln plus 1. Di mana V di sini adalah cepat rambat bunyi pada dawai, yaitu berdasarkan percobaan Melde. Nah, dari persamaan frekuensi ini kita bisa dapatkan perbandingan, ya. Jadi frekuensi nada setiap dawai. Kalau kita lihat, misalkan kita substitusi bilangan n-nya, kita akan dapatkan nilai untuk nada dasar yaitu 1, nada atas pertama berarti ini 2, dan seterusnya. Nah, bisa kita dapatkan perbandingan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya pipa organa. Nah, apa itu pipa organa? Jadi pipa organa sudah saya sampaikan di sebelumnya tadi, yaitu adalah alat bunyi yang menggunakan medium udara. Ya, jadi mediumnya itu udara sebagai medium perambatan gelombang bunyinya. Nah, jadi ketika udara tersebut bergetar karena ada getaran dari luar, maka kolom udara itu akan menghasilkan frekuensi alamiah tertentu. Dan saat itu nanti akan terbentuk pola nadanya. Next, pipa organa terbagi menjadi dua, yaitu ada pipa organa terbuka dan tertutup. Artinya kalau pipa organa terbuka, artinya salah satu ujungnya itu terbuka. Nah, pipa organa ini salah satu contohnya ya seruling, ya seperti itu. Nah, pipa organa terbuka yang bagaimana pola nadanya? Yang pertama, jadi ini adalah mulut pipa dan ini adalah ujungnya, begitu ya. Kita lihat ini ujungnya terbuka. Ini sumber getaran berasal dari sini. Jika terbentuk nada seperti ini, polanya seperti ini, maka kita bisa namakan ini disebut pola nada dasar. Sebelumnya ini adalah panjang pipa, ya, ini panjang pipanya. Nah, pola nada dasar kita bisa lihat ini adalah setengah gelombang. Ya, kita bisa lihat di sini setengah gelombang. Selanjutnya, bila terbentuk pola seperti ini berarti kita namakan nada atas pertama. Sama dengan dawai ya sebenarnya. Lalu pola seperti ini disebut dengan nada atas kedua. Nah, kita bisa lihat pola pipa organa yang terbuka itu sama dengan pola nada pada dawai. Ya, ternyata sama bilangannya. Oke. Sehingga kita juga bisa dapatkan untuk persamaan lambdanya. Nah, jadi sama. Maka dari itu, untuk persamaan lambda, panjang gelombang ke nada sekian, kita juga bisa samakan dengan pola nada pada dawai. Begitu pula dengan persamaan frekuensinya. Nah, jadi kalian tidak usah bingung, karena untuk organa terbuka itu polanya sama dengan dawai. Tetapi untuk cepat rambat di sini, nah itu berbeda, ya. Kalau pada dawai itu berarti cepat rambat pada medium padat, di mana kita mengacu pada percobaan Melde yang V sama dengan akar F per mu. Tetapi kalau untuk di pipa organa, V di sini adalah cepat rambat gelombang bunyi di udara. Biasanya kisaran 320 sampai 350 meter per sekon. Jadi sudah ditentukan angkanya. Next, kita juga bisa dapatkan perbandingan frekuensinya sama dengan pada dawai, yaitu perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yaitu untuk pipa organa terbuka. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas yang tertutup. Nah, ini berbeda dengan dawai dan pipa organa yang terbuka polanya. Pipa organa tertutup berarti salah satu ujungnya tertutup, begitu. Ini adalah panjang pipanya. Kita definisikan terlebih dahulu. Nah, bila pola nada yang terbentuk seperti ini, maka ini kita namakan pola nada dasar, di mana nada dasar pada pipa organa tertutup membentuk seperempat gelombang. Ya, ini seperempat. Oke. Lalu jika membentuk pola seperti ini, itu berarti kita namakan nada atas pertama, di mana L, ini L adalah 3/4 lambda. Ini 3/4, ini setengah ditambah seperempat, berarti 3/4. Dan juga untuk nada atas kedua yaitu 5/4 lambda. Ya. 1 ditambah seperempat, 5/4. Dan seterusnya. Lalu kita tuliskan persamaan LLL ini menjadi lambda. Maka kita dapatkan lambda 0, lambda 1, dan lambda 2.
Nah, kita bisa lihat polanya. Di sini pola yang terjadi adalah 4L per 1, 4L per 3, 4L per 5. Nah, kita bisa lihat ini angkanya ada 1, 3, 5. Nah, kira-kira setelah itu berapa? 7 ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jadi ganjil. Dan polanya di sini kalau nada dasar 0, ini 1, 1, 3, 2, 5. Nah, kita ingat ya, itu pola yang terbentuk. Untuk mencari persamaan, nah, lambda atau panjang gelombang nada kesekian. Nah, tadi dari pola yang tadi, kita bisa menentukan persamaannya adalah lambda n sama dengan 4L per 2n plus 1. Jadi misalkan tadi, nada atas pertama, berarti ininya 1, ini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 4 per 3L. Nah, sama kan? Cocok kan dengan yang tadi? Ya, begitu. Frekuensinya juga kita bisa dapatkan dari cepat rambat, sehingga kita dapatkan V per 4L 2N plus 1. Nah, maka perbandingan frekuensinya adalah bilangan tadi ya, bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk urutan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi misalkan nanti ada diketahui nada dasar dengan frekuensi misalkan berapa Hz. Nah, tentukan frekuensi pada nada atas ke berapa. Nah, kalian bisa gunakan saja perbandingan ini. Next. Selanjutnya kita akan mempelajari fenomena resonansi bunyi. Jadi ini adalah yang terjadi pada beberapa alat bunyi di mana adanya dua benda yang saling bergetar. Nah, pada saat itu frekuensi keduanya adalah sama. Nah, itulah yang disebut dengan resonansi bunyi. Nah, di sini resonansi bunyi saya akan memberikan sebuah pengantarnya, yaitu ada sebuah percobaan, yaitu dengan menggunakan garpu tala yang digetarkan terlebih dahulu dan didekatkan kepada tabung udara. Ini tabung udaranya berisi air. Kenapa berisi air? Karena air ini bisa kita atur ketinggiannya sehingga kolom udaranya bisa berubah. Nah, yang terjadi pada percobaan ini adalah jika terdapat bunyi ngung, nah nanti kalian bisa mencari tutorialnya di video YouTube atau lain-lain, atau mungkin kalian sudah pernah mencobanya di kelas. Sebenarnya ini SMP pun sudah pernah, jika Bapak Ibu guru kalian mengajarinya. Maka akan membentuk pola gelombang seperti ini, 1/4 lambda, 3/4, dan 5/4. Nah, ini yang disebut dengan resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga. Nah, pola resonansi ini yang terjadi pada kolom udara itu antar resonansi, selisih panjang gelombangnya adalah 1/2 lambda. Ya, karena resonansi pertama dengan resonansi kedua dan yang berurutan, misalkan resonansi kelima dengan resonansi keenam, ya, berurutan, itu selisih panjang kolom udaranya ini, ya, ini panjang kolom udaranya adalah 1/2 panjang gelombangnya. Nah, ini ya, paham ya? Ini adalah resonansi pada kolom udara. Jadi nanti kalau kalian mencoba itu sangat bagus ya, sangat menarik, akan ada bunyi ngung, nah keras. Artinya frekuensi garpu tala dengan frekuensi alamiah kolom udara tabung ini berbunyi bersamaan sehingga muncul bunyi yang ngung, nah seperti itu ya. Next. Selanjutnya saya akan memberikan kepada kalian tips cepat menyelesaikan soal-soal pipa organa. Jadi ini hanya untuk kalian jika menemukan soal yang berkaitan dengan pipa organa, ya pipa organa, bukan dawai, bukan resonansi pada kolom udara, bukan. Jadi pipa organa khusus, kalian akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yaitu yang pertama, jika terdapat dua pipa yang sedang beresonansi tadi, ya ada dua pipa, misalkan pipanya satunya terbuka dengan tertutup, atau tertutup dengan tertutup, atau terbuka dengan terbuka, begitu. Nah, maka panjang pipanya, kedua pipa itu adalah sebanding dengan bilangan lambda, sesuai nadanya. Jadi misalkan bilangan lambda itu, tadi misalkan nada dasar pada dawai, itu berarti 1/2 lambda. Nah, itu 1/2 itu adalah bilangan lambdanya. Oke, paham ya? Terus misalkan pada pipa organa tertutup, bilangan lambda pada nada atas pertama berarti 3/4 lambda. Nah, 3/4 itu adalah bilangan lambdanya. Oke, diingat ya.
Maka dari itu kita bisa temukan persamaan hubungan, yaitu L pipa pertama dibanding L pipa kedua sama dengan N lambda nada pipa 1 N lambda nada pipa 2. Nah, ini persamaannya. Kalian akan bisa menggunakan ini jika ketemu soal yang kondisinya seperti ini. Nah, jika kondisi yang kedua, yaitu bila ada dua pipa yang panjangnya sama, pipanya panjangnya sama. Nah, maka frekuensinya itu sebanding dengan bilangan lambdanya juga. Nah, untuk nomor 2 ini itu bukan beresonansi. Kalau beresonansi itu frekuensi pipanya sama. Kalau ini panjangnya yang sama, jadi kedua pipa panjangnya sama, tapi frekuensinya beda. Kalau nomor 1 kebalikannya, frekuensinya sama, panjangnya beda, begitu ya. Nah, jadi sama ya, dengan perbandingan kalian bisa akan temukan frekuensi pipa yang kedua, begitu. Oke, tips 4 ini semoga nanti akan membantu untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, untuk itu kalian akan saya berikan soal-soal latihan. Ini nomor 1. Jadi ini ada dawai, berkaitan dengan dawai ya, ini dipotong dawainya. Nah, kalian bisa mencarinya dengan persamaan-persamaan atau bisa dengan logika juga bisa ini. Lanjut, nomor 2. Ini yang tadi saya maksud, kalian bisa menggunakan tips cepat tadi. Nah, ini tadi ada dua pipa, yang satu terbuka dan yang tertutup. Yang terbuka berarti nada atas kedua. Nah, ini. Kalau nada atas kedua berarti bilangan gelombangnya berapa lambda? Yo. Ya. Dan yang pipa yang kedua yaitu pipa yang tertutup, itu pola nadanya nada atas ketiga. Nah, itu berapa lambda? Nah, kalau panjang pipa terbuka 60 cm, yang tertutup berapa? Nah, silakan gunakan tips cepat tadi. Oke. Begitu pula dengan nomor 3. Ini nomor 3 juga penerapan dari tips cepat yang nomor 2, di mana kondisinya panjang kedua pipa sama. Nah, pertanyaannya frekuensi nada atas kedua, nada atas kedua pipa organa terbuka dan nada atas kedua yang tertutup. Nah, jadi bisa juga dengan rumus tips cepat tadi. Lanjut, yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 adalah resonansi pada tabung udara tadi. Kalian bisa mencari resonansi pertama dengan ini, resonansi selanjutnya 60. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada selisih panjang kolom udaranya berarti 40 cm. Itu tadi berapa tadi? Setengah lambda. Nah, kalian bisa dapat lambdanya. Nanti kalian bisa dapat V-nya dengan lambda kali F. Nah, seperti itu ya. Sudah saya kasih tahu caranya. Ya, semoga materi alat bunyi ini kalian bisa memahami dengan baik. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan, difoto dan diupload di daring kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.